Undang-Undang 411 tahun 2010 tentang beda soalnya sama CPNS kemarin. Kalau CPNS ada hitungannya, kalau yang PPPK tidak ada. Akan berpeluang untuk mencemooh budaya yang lain lagi, yang B, yang C, atau yang D. Saya tidak berani menyanggupi, berarti kita tidak bisa atau tidak berani mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas tentang prediksi soal untuk P3K tahun 2022 untuk kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara berdasarkan field report, teman-teman. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian, dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk video kali ini sudah sampai di part yang ke-47. Buat teman-teman yang belum nonton part 1 sampai part 46, silahkan teman-teman cek linknya di kolom deskripsi atau di playlist aku. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, Mimin mau bahas dulu tentang materi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Yang pertama adalah integritas, terdiri dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, selanjutnya adalah pengembangan diri dan orang lain, kemudian mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Untuk pengertiannya, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Selanjutnya adalah kompetensi sosial kultural berdasarkan Permenpan RB nomor 29 tahun 2021. Ini ada 4. Yang pertama, kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial. Selanjutnya adalah kepekaan terhadap konflik, dan yang terakhir adalah empati. Pengertiannya, kompetensi sosial kultural ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatannya. Selanjutnya untuk nilai ambang batas dan bobot, ini Mimin ambil contoh untuk yang nakes teman-teman ya. Jadi soalnya nanti tesnya itu ada 2 kali teman-teman ya. Tesnya ada 2 kali. Yang pertama untuk tes kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ini menjadi 1. Jadi teman-teman ada waktu 120 menit ya untuk 135 soal. Jadi 90 tambah 25 tambah 20 ini sekaligus teman-teman. Kemudian untuk tes yang kedua adalah tes wawancara. Ini hanya ada 10 soal tapi waktunya hanya 10 menit. Jadi masing-masing soal itu 1 menit teman-teman. Untuk nilai ambang batas yang sudah ada STR ini tidak ada nilai ambang batas untuk kompetensi teknis, jadi aman teman-teman ya. Yang perlu kalian pikirkan adalah manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Kemudian yang tanpa STR ini lumayan tinggi, yaitu 158 teman-teman. Untuk manajerial dan sosial kultural ini nilai ambang batasnya 130, kemudian wawancara nilai ambang batasnya 24. Oke teman-teman, selanjutnya Mimin mau bahas dulu tentang FR yang Mimin dapatkan ya teman-teman ya. Oke, FR-nya yang pertama adalah soal ceritanya lumayan panjang, kemudian ada soal undang-undang. Tapi ini kemungkinannya teman-teman ya masuk di kompetensi teknis teman-teman, nanti kita lihat lagi. Kemudian yang ketiga ada soal setuju dan tidak setuju, kemudian tidak ada soal hitungan. Soalnya hampir mirip dengan yang Mimin share, dan yang terakhir adalah butir Pancasila tidak keluar teman-teman. Oke, kita lihat lagi screenshot percakapannya teman-teman ya. Nah, di sini undang-undang apakah yang keluar gitu Mimin tanya ya. Undang-undang 411 tahun 2010 tentang laboratorium klinik itu dibedakan berdasarkan apa gitu kalau nggak salah Kak. Nah, jadi ini kalau menurut Mimin ya, ini adalah soal kompetensi teknis ya, karena sesuai dengan formasi atau jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman yang misalkan lamar tentang apoteker atau yang lainnya atau tentang perawat, silahkan kalau ada undang-undang terkait itu dibaca-baca lagi teman-teman. Kemudian yang kedua, soalnya ada yang setuju tidak setuju, nggak ada. Beberapa soal malah bentuk soalnya sama seperti yang Kak Lili share, dan ikut trik Kak Lili, pilih yang sangat-sangat gitu katanya. Kemudian selanjutnya kalau wawancara jujur lupa Kak, soalnya kemarin waktunya kayaknya cepat banget, walau 10 soal jadi buru-buru. Tapi mudah gitu lumayan, tapi kalau udah baca soalnya bisa lah Kak pasti katanya. Jadi agak lumayan mudah untuk wawancara teman-teman ya. Oke, lulus passing grade kan. Nah, di sini dikasih tahu lagi bahwa beda soalnya sama CPNS kemarin. Kalau CPNS ada hitungannya, kalau yang PPPK tidak ada gitu.
Selanjutnya di sini sebagian besar panjang ceritanya, jadi kalau nggak fokus ya diulangi lagi, baca dari awal lagi gitu. Kalau wawancaranya ya yang tadi nih ya. Selanjutnya di sini ada lagi nih yang kasih tahu kalau soalnya tidak ingat persis, cuman yang intinya tidak jauh berbeda dengan soal yang kakak buat, cuman untuk pilihannya itu hampir mirip-mirip untuk manajerialnya. Soal pasal dan sesuai butiran Pancasila tidak ada sama sekali muncul kak. Nah ini di salah satu teman kita yang lain ya, berbeda sama yang tadi. Terus untuk sosial kultural lebih ke suatu pertanyaan di mana pilihan jawabannya itu sangat setuju dan sangat tidak setuju. Itu teman-teman ya untuk FR kita yang part kedua. Nah kemudian Mimin mau disclaimer dulu teman-teman bahwa soal-soal yang Mimin buat ini bukan soal yang asli ya, tapi dikembangkan berdasarkan FR yang kita dapat dari teman-teman yang sudah melakukan tes. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Anda adalah seorang tenaga kesehatan di sebuah rumah sakit ternama di ibu kota. Anda terbiasa bekerja dengan orang-orang yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Suatu hari Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil. Saat hari pertama kerja, Anda menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Sikap Anda A, mungkin mereka baru kali ini terlambat sehingga saya akan menanyakan alasan keterlambatan mereka. Yang B, saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat bergantung pada karyawannya. C, saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh oleh karyawan lain. Atau yang D, saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Silahkan teman-teman pause dulu dan silahkan coba jawab teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah kita akan bahas bersama, di sini kita langsung ke masalahnya teman-teman ya. Anda dipindah tugaskan ke daerah terpencil, kemudian menemukan banyak rekan kerja lain yang datang terlambat dan tidak menyelesaikan tugas. Nah, di sini teman-teman solusinya apa sih? Mungkin mereka baru kali ini terlambat. Jadi saya akan menanyakan alasan keterlambatan mereka. Ini bukan solusi yang tepat menurut Mimin teman-teman, hanya menanyakan keterlambatan mereka. Jadi kita eliminasi saja. Kemudian yang kedua, saya akan menegur mereka sebab kemajuan rumah sakit sangat bergantung pada karyawan. Ini benar ya kata-katanya di belakang, tapi kalimat menegur kepada sesama rekan kerja itu sepertinya kurang tepat teman-teman ya. Jadi yang B ini kurang memiliki poin yang tinggi menurut Mimin, kita eliminasi juga. Kemudian yang C, saya tetap bekerja dengan disiplin dan tanggung jawab tanpa terkecoh. Ini benar ya, dia mau tetap bekerja dengan disiplin. Tapi di sini masalah yang diberikan di soal tidak diselesaikan. Apa masalahnya? Rekan kerja yang lain yang datang terlambat. Jadi tidak ada solusi untuk rekan kerja yang lain yang sedang terlambat. Dia hanya menyelesaikan masalah untuk diri dia sendiri ya, agar tetap bekerja. Jadi ini juga tidak memberikan solusi terhadap soal yang diberikan. So jawabannya yang terakhir teman-teman ya, saya mengajukan solusi kepada pimpinan agar para karyawan menjadi disiplin dan lebih bertanggung jawab. Oke teman-teman, kenapa sih bukan yang B? Karena kalau sesama karyawan itu saling tegur, apalagi kita anak baru teman-teman ya. Dia ini di soal ini kan anak baru. Jadi tidak elok rasanya untuk menegur sesama karyawan. Lebih baik langsung ajukan solusi kepada pimpinan gitu teman-teman. Itu menurut Mimin. Jadi yang memiliki poin paling tinggi di sini ini D teman-teman ya. Poinnya 4, kemudian poin 3 ini ada di B. Itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silakan teman-teman komen di kolom komentar dan sertakan alasannya juga. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Pimpinan rumah sakit tempat Anda bekerja sedang menerapkan aturan baru terkait jam kerja. Setiap karyawan yang terlambat akan dipotong gaji sesuai dengan waktu keterlambatannya. Misalkan Anda terlambat 150 menit setelah ditotal dalam sebulan, maka gaji Anda akan dipotong sebesar Rp150.000. Sikap Anda adalah sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, atau E sangat tidak setuju. Oke teman-teman, silakan teman-teman jawab. Kalau sudah kita akan jawab bersama. Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman ya, ini kita lihat dulu kasusnya positif atau tidak. Di sini kan pimpinan memberlakukan sistem potong gaji untuk yang terlambat. Ini berarti untuk menanggulangi sikap karyawan-karyawan yang mungkin suka terlambat. Jadi caranya salah satunya adalah dengan memotong gaji. Nah ini kan positif teman-teman ya, untuk hal yang positif. Jadi kalau menurut Mimin ini jawabannya yang A, yaitu sangat setuju. Ini poinnya 5. Kemudian ke bawah poinnya 4, 3, 2, 1 gitu teman-teman ya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 3. Anda menikmati hari libur Anda dengan menonton pameran budaya yang diselenggarakan di taman kota.
Anda sangat menikmati keberagaman budaya Indonesia yang sangat banyak. Tiba-tiba Anda mendengar penonton yang lain mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Sikap Anda A. Diam saja agar tidak terjadi keributan. B. Saya harap ia dapat memahami keberagaman budaya Indonesia. C. Saya menegurnya sebab hal tersebut tidak elok untuk dilakukan. D. Saya menasihatinya tentang keberagaman budaya Indonesia. Atau yang E. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang dicemooh. Oke teman-teman, silahkan teman-teman coba jawab. Oke teman-teman, jika sudah kita langsung jawab bersama teman-teman ya. Ini masalahnya di mana sih? Kita langsung saja ke inti permasalahannya ya, karena waktu hanya sedikit nanti teman-teman ya. Anda mendengar penonton lain mencemooh sebuah budaya. Jadi intinya di sini teman-teman. Jadi ada orang lain atau penonton lain yang mencemooh sebuah budaya yang dianggapnya sangat primitif. Itu teman-teman, sikap kalian yang mendengarnya bagaimana? Yang A. Diam saja agar tidak terjadi keributan. Ini berarti tidak menyelesaikan masalah, langsung eliminasi. Tidak menyelesaikan masalah teman-teman ya. Yang B. Saya berharap ia dapat memahami keberagaman. Saya berharap, hanya harapan, tidak ada tindakan. Ini juga sama saja dengan tidak bertindak teman-teman. Jadi ini yang B kita eliminasi. Selanjutnya yang C. Saya menegurnya sebab hal tersebut tidak elok. Menegurnya, oke kita keep dulu. Selanjutnya yang D. Saya menasehatinya tentang keberagaman budaya. Mana yang lebih tepat kalimatnya, saya menegur atau menasehatinya? Ini kan orang lain teman-teman ya. Bukan bawahan kita, bukan anak atau siapa yang lebih rendah gitu usianya, bukan, hanya penonton lain. Jadi tidak tepat untuk kata menegur ini teman-teman ya. Jadi lebih tepat kata menasehati. Jadi yang C ini kita eliminasi saja teman-teman. Selanjutnya kita lihat yang E. Saya menjelaskannya tentang kelebihan budaya yang sedang dicemooh. Sekarang antara yang D atau yang E teman-teman. Oke teman-teman, menurut Mimin ya, yang lebih tepat itu adalah yang D. Kenapa bukan yang E? Karena kalau yang itu, kalau kita hanya menjelaskan kelebihan budaya yang sedang dicemooh, bisa jadi nanti yang lain juga setelah kita jelaskan yang A ini tidak boleh karena ini kelebihannya gitu. Kemudian nanti dia mengerti tentang budaya yang A ini tidak boleh, dia akan berpeluang untuk mencemooh budaya yang lain lagi, yang B, yang C, atau yang D gitu. Sedangkan kalau yang D ini, saya menasihatinya tentang keberagaman budaya. Jadi kalau dia sudah paham tentang keberagaman budaya, dia tidak akan lagi melakukan pencemoohan gitu teman-teman terhadap budaya yang sedang di pameran itu gitu teman-teman. Jadi yang lebih tepat untuk kasus ini adalah yang D menurut Mimin teman-teman ya. Jadi langsung kita ke akar masalahnya, menasihatinya tentang keberagaman budaya supaya nanti setelah dia mencemooh budaya yang satu, dia tidak akan lagi mencemooh budaya yang lainnya gitu. Jadi yang memiliki poin 5 adalah yang D, memiliki poin 4 adalah yang E teman-teman. Itu menurut Mimin. Kita langsung ke soal yang nomor 4. Orang tua Anda menghubungi Anda dan mengabarkan bahwa keluarga Anda sedang dililit hutang dan mereka sedang sakit keras. Di lain sisi, Anda sedang memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan karena akhir bulan. Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai semua terselesaikan dengan baik. Assalamualaikum teman-teman, Mimin mau rekomendasikan buku yang berisi kumpulan soal dan pembahasan untuk seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara untuk calon PPPK tahun 2022 formasi guru dan non-guru. Buku ini berisi 11 paket yang terdiri dari 5 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi manajerial, 3 paket soal dan pembahasan untuk kompetensi sosial kultural, dan 3 paket soal dan pembahasan untuk wawancara. Buku ini tidak tebal namun dapat mewakili setiap kompetensi soal dengan baik, berisi prediksi soal terbaru yang aplikatif. Harganya sangat terjangkau namun kualitasnya sangat bersaing dan unggul. Pembahasannya terperinci dan jelas. Yuk segera diorder. Terima kasih. A. Sangat setuju, B. Setuju, C. Ragu-ragu, D. Tidak setuju, atau E. Sangat tidak setuju. Oke teman-teman, di sini lumayan mengecoh teman-teman ya, karena di sini kasusnya adalah orang tua yang sedang sakit keras teman-teman ya, sedang sakit keras. Nah di sini di lain sisi Anda memiliki banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan sampai akhir bulan. Nah pertanyaannya teman-teman, Anda lebih memilih menyelesaikan pekerjaan Anda dan tidak pulang sampai semua terselesaikan dengan baik. Berarti ada kemungkinan teman-teman akan pulang setelah semuanya selesai. Nah di pernyataan ini teman-teman lebih memilih untuk menyelesaikan terlebih dahulu pekerjaan kalian ya. Jadi pekerjaan dulu baru
habis itu teman-teman baru pulang. Itu ya kemungkinannya di sini. Nah, karena ini menurut Mimin adalah positif, maka jawabannya yang A gitu teman-teman ya. Jadi dia memilih untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih dulu, baru dia kemungkinan bisa jadi dia akan pulang ya, karena di sini disebutkan tidak pulang sampai semua terselesaikan dengan baik. Berarti kalau semuanya sudah terselesaikan dengan baik, bisa jadi dia akan pulang gitu teman-teman ya. Jadi keduanya bisa diselesaikan antara mengurus orang tua dan juga pekerjaan, tapi harus diselesaikan, diutamakan pekerjaan dulu gitu teman-teman. Oke, jadi yang nomor 4 ini jawaban paling tinggi menurut Mimin adalah yang A teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Anda bekerja sebagai administrasi di sebuah rumah sakit. Saat antrian masih panjang, tiba-tiba ada salah seorang pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan. Anda memiliki rasa empati yang sangat tinggi. Anda sangat suka membantu sesama. Tindakan Anda adalah A. Berlari ke ruangan tersebut mencari tahu keadaan yang sebenarnya. B. Menelpon perawat untuk menangani kejadian tersebut. C. Melanjutkan tugas Anda. Atau yang D, memastikan kejadian sebenarnya dan melapor kepada atasan. Silahkan teman-teman keep jawaban kalian apa. Kalau sudah, kita akan jawab bersama ya. Kita langsung ke inti masalahnya teman-teman ya. Ada salah satu pasien yang berteriak minta tolong dari salah satu ruangan teman-teman ya. Kemudian di sini kalian bertugas sebagai administrasi teman-teman, di garis bawahi administrasi. Kemudian di sini adalah rumah sakit teman-teman. Kalau ada yang minta tolong pasti banyak yang mendengar, tidak hanya Anda, apalagi Anda adalah di bagian administrasi, pasti perawat dan yang lainnya juga akan langsung mendengar orang yang minta tolong gitu teman-teman ya. Nah, untuk yang lainnya ini hanya pemanis teman-teman, seperti ini, rasa empati yang tinggi, sangat suka membantu, ini hanya pemanis biar teman-teman terkecoh. Jadi teman-teman, kalau tugasnya administrasi, meskipun ada orang lain di rumah sakit yang minta tolong, maka teman-teman harusnya apa? Tidak boleh langsung berlari ke ruangan teman-teman ya. Jadi ini kita lihat lagi di sini antrian masih panjang. Nanti kalau kalian lari, bisa jadi yang ikut lari juga, yang mengantri juga ikut lari gitu teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman ya. Kemudian yang B, menelpon perawat. Ini saya rasa banyak perawat atau orang lain yang mendengar, ataupun tim yang lain. Jadi tim administrasi tidak harus melakukan yang B ini ya, tidak harus menelpon perawat. Kecuali nanti di soalnya dibilang bahwa tidak ada orang lain selain Anda di rumah sakit, itu baru teman-teman ya. Tapi kalau yang ini banyak orang pastinya ya yang sedang bekerja, karena antrian saja sangat panjang teman-teman. Kemudian yang C, melanjutkan tugas Anda. Oke, ini kita keep teman-teman ya. Yang D, memastikan kejadian sebenarnya dan melapor kepada atasan. Saya rasa ini sama saja dengan kita melihat ke ruangan ya kalau memastikan kejadian tersebut. Jadi yang ini dieliminasi juga. So jawaban yang paling tinggi menurut Mimin adalah yang C teman-teman ya. Memiliki poin 4, itu yang C. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Anda adalah tipe orang yang sangat pendiam. Suatu hari Anda diutus perusahaan untuk mengikuti seminar dan pelatihan. Seminar tersebut diikuti oleh ribuan orang yang berasal dari berbagai daerah. Anda mampu berbaur dan saling menyapa dengan peserta lainnya. Anda menjadi orang yang aktif dan mampu berbaur dengan yang lain. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau E, sangat tidak setuju. Oke teman-teman, kalau soalnya panjang, langsung saja ke inti pertanyaannya teman-teman ya. Anda menjadi orang yang sangat aktif dan mampu berbaur dengan peserta lain yang berasal dari berbagai daerah teman-teman ya. Jadi ini kalimat yang positif menurut Mimin, jadi jawabannya adalah yang A, sangat setuju teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nia adalah seorang freelancer. Nia selalu bekerja dari rumah. Waktu libur tidak dapat ditentukan. Terkadang libur di hari kerja orang lain dan bekerja di saat orang lain sedang libur. Nia sudah terbiasa dengan situasi ini. Suatu hari, saudara sepupunya menghubunginya dan memintanya untuk mengikuti acara keluarga yang akan dilaksanakan akhir minggu ini. Akan tetapi Nia memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di hari tersebut dan sangat beresiko jika ditunda. Jika Anda adalah Nia, tindakan Anda adalah A. Freelancer memiliki waktu kerja yang dapat disesuaikan sendiri. B. Saya bisa mengatur waktu kerja sendiri dan dapat mengikuti acara keluarga. C. Saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu dan menghadiri acara keluarga jika memungkinkan. Atau yang D, saya tidak berani menyanggupi acara keluarga tersebut sampai saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal.
Oke teman-teman, silahkan dijawab. Oke teman-teman, kalau sudah kita akan jawab bersama teman-teman ya. Inti masalahnya di sini teman-teman ya. Jadi ada yang meminta Anda untuk mengikuti acara keluarga yang dilaksanakan di akhir minggu, akan tetapi Anda memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan teman-teman ya, harus diselesaikan karena sangat beresiko jika ditunda. Berarti ini pekerjaan harus diutamakan karena sudah disebutkan di soal sangat beresiko jika ditunda. Nah sekarang yang A, freelancer memiliki waktu kerja yang dapat disesuaikan, benar, tapi ini tidak memberikan solusi, so kita langsung eliminasi. Yang B, saya bisa mengatur waktu kerja sendiri dan dapat mengikuti acara keluarga. Nah ini tidak memberikan bagaimana solusinya, apakah mengikuti acara keluarga atau tidak atau bagaimana. Dan di sini tidak memperlihatkan bahwa dia lebih mengutamakan tentang pekerjaan teman-teman. Jadi ini kita bisa eliminasi, kemungkinan poinnya 2 atau 3 teman-teman. Selanjutnya saya akan menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu. Ini pekerjaan terlebih dahulu dan menghadiri acara keluarga jika memungkinkan. Kita keep dulu. Kemudian yang D, saya tidak berani menyanggupi acara keluarga sampai saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya lebih awal. Nah antara yang C atau yang D teman-teman. Oke, kalau menurut Mimin ini jawabannya yang C, yang lebih tinggi poinnya. Kenapa sih bukan yang D? Karena di sini kata saya tidak berani menyanggupi, tidak berani menyanggupi. Ini terdengar bahwa kita memang mementingkan pekerjaan, akan tetapi di sini ada sisi negatif dari diri kita yang dikeluarkan dalam menjawab soal ini. Kita lihat di sini, saya tidak berani menyanggupi, berarti kita tidak bisa atau tidak berani mengambil keputusan gitu teman-teman ya. Itu menurut Mimin. Jadi nomor 7 ini terkait pengambilan keputusan di manajerial teman-teman ya. Jadi yang D ini tidak bisa memenuhi kriteria pengambilan keputusan teman-teman. So yang lebih banyak poinnya ini di sini yang C, yaitu poinnya 4 gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Anda sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta selama 10 tahun. Anda sudah terbilang senior dan menguasai setiap aplikasi dengan sangat baik. Suatu hari pimpinan meminta Anda bekerja menggunakan aplikasi yang baru dan Anda belum mengerti cara pengoperasiannya. Tindakan Anda A, saya meminta diajarkan. B, saya mencari referensi jika ada. C, saya menerima kenyataan dengan pasrah. Atau yang D, saya menerima dan segera belajar cara pengoperasiannya. Oke teman-teman, jika sudah dijawab kita akan jawab bersama. Di sini Anda sudah terbiasa menggunakan aplikasi ya teman-teman ya, yang biasa digunakan selama 10 tahun. Kemudian ada aplikasi baru yang Anda belum tahu cara pengoperasiannya. Tindakan teman-teman apa? Yang A, minta diajarkan. Oke, kita lihat dulu yang lain. Saya mencari referensi jika ada. Kalau jika ada ini berarti kalau tidak ada tidak mau teman-teman, eliminasi saja. Kemudian yang C, saya menerima kenyataan dengan pasrah. Ini berarti tidak ada tindakan, hanya menerima saja, eliminasi. Kemudian yang D, saya menerima dan segera belajar cara pengoperasiannya. Oke, saya menerima dan segera belajar. Mana lebih unggul, meminta diajarkan atau belajar sendiri terlebih dahulu? Tentunya yang D teman-teman ya. Jadi teman-teman segera belajar cara pengoperasiannya ya, bukan langsung minta diajarkan. Oke, yang nomor 8 poin paling tinggi ada di D menurut Mimin. Kita lanjut ke soal yang nomor 9. Anto adalah seorang pecinta musik pop. Ia biasa mendengarkan lagu saat menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan saat di kantor bersama karyawan lainnya, ia tetap mendengar musik. Suatu hari pimpinan memanggil Anto akan tetapi ia tidak mendengar sebab ia sedang mendengarkan musik menggunakan headset. Akibatnya ia dimarahi oleh pimpinan. Jika Anda adalah Andi, sikap Anda adalah Anto ya. Jika Anda adalah Anto, sikap Anda adalah apa? Yang A, mengatakan bahwa saya tidak mendengar disebabkan saya bekerja sambil mendengar musik. Yang B, diam saja dan menyesali perbuatan saya. C, menanyakan tugas yang ingin diberikan kepada saya. Atau yang D, menerima akibat perbuatan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke teman-teman, silahkan dijawab. Jika sudah kita jawab bersama. Yang A ini mengatakan bahwa saya tidak mendengar ya, sebabkan saya bekerja sambil mendengar musik. Ini jujur teman-teman ya, memang bersikap jujur. Akan tetapi saat bos kita marah kemudian kita bilang lagi bahwa mendengar musik, saya rasa itu tidak baik untuk dilakukan ya. Malah nanti bosnya akan semakin marah gitu teman-teman. Jadi A kita eliminasi. Kemudian yang D, diam saja dan menyesali perbuatan saya. Oke, kita keep dulu. Kemudian yang C, menanyakan tugas yang ingin diberikan. Ini pimpinan sedang marah, kemudian kita tanya tugasnya apa. Saya rasa ini
bukan solusi yang tepat ya. Saat kita dimarahi kemudian kita tanyakan tugas, tidak langsung seperti itu teman-teman ya. Jadi yang C kita eliminasi. Kemudian yang D, menerima akibat perbuatan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke, antara yang B dan yang D mana yang lebih unggul teman-teman? Kalau yang B hanya menyesali perbuatan, kalau yang D ini ada tidak akan mengulangi kesalahan. Jadi yang lebih unggul menurut Mimin yang D teman-teman. Oke, ada tindakan lebihnya dibandingkan yang B. Jadi yang D ini poinnya 4, kemudian yang B poinnya 3. Seperti itu teman-teman ya. Kita boleh beda pendapat teman-teman, oke? Kita lanjut ke soal yang nomor 10. Anda sudah bekerja di tempat kerja baru selama 1 bulan. Hari ini Anda gajian, akan tetapi Anda mendapatkan gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak kerja Anda. Sikap Anda adalah A, saya terima saja dan pasrah diri. B, saya bertanya pada rekan kerja yang lain. C, saya memastikan apakah terjadi kesalahan pada bendahara langsung. Atau yang D, saya menangis merenungi nasib saya yang malang. Oke teman-teman, di sini ada gaji yang tidak sesuai ya dengan perjanjian kontrak. Nah, sikap teman-teman apa? Yang pertama, terima saja. Ini kalau sudah ada dari awal memang kesalahan seperti ini, jangan didiamkan saja teman-teman ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, saya bertanya pada rekan kerja yang lain, kita keep dulu. Yang C, memastikan langsung kepada bendahara. Yang D, merenungi nasib yang malang. Ini kita eliminasi. Sekarang antara yang B atau yang C, mana yang lebih baik? Apakah teman-teman langsung bertanya kepada rekan kerja atau langsung ke bendahara? Kalau menurut Mimin yang lebih unggul yang C. Jadi kita harus langsung memastikannya ke bendahara saja gitu teman-teman. Kalau yang ke rekan kerja malah nanti makin ribut gitu. So yang lebih banyak poinnya menurut Mimin yang nomor 10 ini yang C. Kemudian poin 3-nya ada di B gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 11. Andin adalah salah seorang karyawan di sebuah rumah sakit di ibu kota. 3 tahun lalu ia masih berstatus honorer di rumah sakit tersebut. Akan tetapi hari ini ia sudah resmi menjadi ASN melalui jalur P3K. Hal tersebut ia peroleh karena ia selalu belajar dan berbenah diri menjadi lebih baik. Seandainya ia tidak berbuat demikian, maka kemungkinan ia masih menjadi honorer di tempat tersebut. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau yang E, sangat tidak setuju. Oke teman-teman, silakan teman-teman coba jawab. Kalau sudah, kita lihat dulu soal yang nomor 12 teman-teman ya. Lana dan Nanda adalah karyawan di sebuah perusahaan. Mereka sedang terlibat masalah pribadi dan mengakibatkan mereka tidak bertegur sapa. Saat mereka ditugaskan mengerjakan suatu proyek, mereka berkomunikasi kembali demi memperoleh hasil kerja yang maksimal. A, sangat setuju. B, setuju. C, ragu-ragu. D, tidak setuju. Atau E, sangat tidak setuju. Oke teman-teman, untuk nomor 11 dan nomor 12 silahkan teman-teman bantu Mimin untuk jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk sertakan alasan kalian, oke? Oke teman-teman, terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian, oke? Terima kasih teman-teman, see you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.